Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously and I don't really... Halo sob, balik lagi di channel Yusuf San. Setelah kemarin kita ngegibahin si Ninja yang gagal alias Kawasaki Ninja 250 SL, sekarang giliran si Juki Prindavan yang bakal kita gibahin sob. Yang Mimin maksud bukan Suzuki Avenis si muka keledai ya, tapi si Gixxer SF 250 sob. Motor sport fairing 250cc asal si Juki Prindavan yang entah iblis mana yang merasuki petinggi Suzuki buat masukin motor ke Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ngegibahin ini motor, bagi sobat-sobatku yang budiman, kalau belum subscribe silakan dipencet dulu tombol subscribe-nya. Terus aktifin dah lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video menarik dari channel ini. Oke, kalau udah cus kita mulai pergibahannya sob. Motor ini mulai dipasarkan di Indonesia oleh Suzuki pada bulan November tahun 2021. Dengan tingkat PD yang sudah menjulang tinggi, Suzuki memperkenalkan motor asal Prindavan ini sob. Ini tuh kayak sebuah langkah yang cukup gila buat pabrikan sekelas Suzuki sob. Ya kan kita tahu nih, kalau rakyat negeri plus 62 punya mindset kalau motor sport fairing 250cc itu minimal ya harus 2 silinder, harus sporty, dan harus punya power di atas 30 horsepower. Lah ini Suzuki malah masukin motor 250cc 1 silinder SOHC lagi. Powernya juga jelas kalah jauh dari para rivalnya. Emang tim Suzuki Indonesia nggak ada apa yang bisa baca kondisi pasar tanah air. Emang mereka nggak belajar dari kegagalan Ninja 250 SL. Padahal nih ya, warga Indonesia tuh lagi nungguin banget versi lanjutan GSX-R 150R, GSX-S 150, dan juga menanti jagoan Suzuki di kelas sport fairing 250cc yang mampu bersaing dengan R25, CBR 250RR, dan Kawasaki Ninja 250 Fi. Tapi ya sudahlah, mau bagaimanapun kita berkoar, tetap aja nggak bisa ngerubah jalan Ninja dari pabrikan Suzuki ini sob. Yuk kita masuk ke bagian desain sob. Kalau dilihat-lihat tampilan nih motor tuh jujur aneh. Sama sekali nggak masuk ke selera mayoritas orang Indonesia. Dari depan kita disajikan dengan headlamp LED dengan desain yang sulit untuk diterima. Naik sedikit ke atas kita bakal menemukan windshield yang kecil sekali sob. Ukurannya ada di bawah standar windshield sport fairing 250cc kebanyakan. Bergeser ke belakang ada stop lamp LED yang memiliki desain yang lumayan lah. Kalau dicermati lebih dalam bentuknya mirip muka hiu. Nah, bergeser ke bawah kita akan mendapatkan fender belakang yang secara fungsi oke pakai banget lah. Tapi kalau secara tampilan kayaknya lebih baik nggak ada deh. Untuk desain keseluruhan, motor ini nampak mencoba tampil elegan dengan mengadopsi lekukan membulat di sekujur badannya. So untuk desain dari Gixxer SF 250 ini sangatlah keren sob untuk market Prindavan, tapi enggak banget buat market Indonesia. Itu kalau menurut Mimin ya. Bicara tentang fitur, Suzuki Gixxer SF 250 sudah dilengkapi dengan fitur Easy Start System serta panel meter full digital dengan tipe negatif display yang premium sob. Untuk informasi yang ditampilkan sudah cukup lengkap ya. Info seperti jam digital, shift light indikator, average and real time full consumption sudah tersedia di motor ini sob. Suzuki juga menghadirkan jok tipe split seat yang nyaman dan juga empuk, serta stang model clip-on bertipe upper yoke yang membantu posisi riding jadi lebih ergonomis. Ya emang udah jadi keharusan ya bagi Suzuki Gixxer SF 250 buat ngasih riding position yang nyaman.
Kalau nggak nyaman, terus apa dong nilai jual dari motor ini sob? Eits, jangan salah dulu sob. Selain segi ergonomis, Gixxer SF250 juga punya keunggulan di sektor pengereman. Di kedua rodanya, motor ini sudah pakai rem tipe cakram dan dikawal dengan teknologi anti-lock brake system atau ABS. Terus nih ya, motor ini tuh udah pakai ban radial dengan profil yang cukup gambot sob. Untuk ban depan ukurannya 110/70 ring 17 dan di belakang berukuran 150/60 ring 17. Ya namun sayang, suspensi depannya masih pakai shock tipe teleskopik konvensional dan di belakang pakai monoshock dengan lengan ayun baja model kotak. Sangat-sangat membagongkan ya sob. Mari kita masuk ke sektor yang membuat Gixxer SF250 makin terlihat cupu sob. Di bagian mesin, motor ini dibekali dengan dapur pacu berkapasitas 250 cc, 1 silinder, SOHC 4 klep fuel injection dengan transmisi manual 6 percepatan. Di bagian pendinginan, Suzuki menyematkan fitur SOX atau Suzuki Oil Cooling System yang memiliki cara kerja seperti liquid cooling dengan memasang water jacket pada blok mesin, namun ini diisi oli ya, bukan liquid coolant. Nah, untuk ukuran pistonnya sebesar 76 mm dengan langkah struk sepanjang 54,9 mm dikombinasikan dengan kompresi pembakaran di angka 10,7/1. Nah, dengan racikan kayak gitu, Suzuki berhasil mengail power puncak dari Gixxer SF250 sebesar 26,2 PS pada putaran mesin 9000 rpm dan peak torsi di angka 22,6 Nm pada putaran mesin 7500 rpm. Powernya cukup kan untuk ukuran motor sport 250 cc. Tapi jangan salah sob, Gixxer SF250 ini tergolong sangat irit bahan bakar untuk kelas 250 cc. 1 liter bahan bakar di motor ini bisa dipakai untuk berjalan 36,4 km per liter. 11-12 lah sama Suzuki GSX-R 150R. Terus karakter mesinnya tuh responsif dan minim getaran di putaran mesin bawah. So, untuk daily use atau touring, Suzuki Gixxer SF250 cukup rekomen sob. Ditambah dengan riding position yang nyaman ya. Didatangkan secara completely build up dari India. Suzuki Indonesia membandrol motor ini dengan harga Rp51.088.000 untuk OTR Jakarta sob. Lebih mahal dari Kawasaki Ninja 250 SL dan KTM RC 250 yang menjadi rival dari Gixxer SF250 di kelas motor sport full firing 250cc 1 silinder. So gimana sob? Kalau kalian ada duit segitu, ada nggak keinginan buat meminang motor ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Well, sekian saja pembahasan Mimin mengenai motor sport Suzuki Perindavan ini sob. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. See you in the next video. Bye bye.